Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan hanya dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih cepat dari target semula selama 4 tahun. Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sapunapi gatre semeton sinamian, saya Budi Ismono selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan sekaligus reformer pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 25 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Saya berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan nasional sejalan dengan visi besar Astacita Presiden Republik Indonesia dan terangkum dalam 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai bukti kontribusi, sambutlah strategi elaborasi ketahanan pangan pada lahan terbatas SAE Lembah Hijau. Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh isu fundamental, keterbatasan lahan dan ketergantungan pangan eksternal. Lapas kelas 2A Kerobokan dengan jumlah penghuni 1.893 per tanggal 5 November 2025. Di atas lahan seluas 36.900 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 14.130 meter persegi serta menyisakan lahan 22.770 meter persegi sehingga hanya menyisakan kurang lebih 10.000 meter persegi lahan efektif yang bisa dimanfaatkan sebagai SAE Lembah Hijau. Lahan yang tersisa inilah menuntut sebuah terobosan inovatif. 3 isu krusial yang kami hadapi adalah 1. Tingginya ketergantungan pasokan pangan. 2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan sempit. 3. Kebutuhan akan program kemandirian yang spesifik, terukur, dan berdampak pada kompetensi warga binaan pasca reintegrasi. Dan yang keempat, lapas mampu berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Implementasi proyek perubahan SAE Lembah Hijau disusun secara terukur melalui serangkaian milestone jangka pendek yang terkonsolidasi dari bulan September hingga November 2025. Aksi diawali dengan pembentukan tim kerja pada 22 September 2025. Dilanjutkan dengan koordinasi strategis dengan Gubernur Provinsi Bali pada 2 Oktober 2025 dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Selanjutnya, kami melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Pokdakan Mina Utama Desa Darmesabe pada 6 Oktober 2025. Diikuti dengan pembangunan sarana prasarana di lokasi proyek pada 13 Oktober 2025. Setelah pembangunan, kami melaksanakan sosialisasi SAE Lembah Hijau kepada petugas dan warga binaan pada 17 Oktober 2025 guna memastikan kesamaan visi dan komitmen kolektif. Implementasi melibatkan 4 kelompok kerja atau Pokja warga binaan, meliputi Pokja Pertanian, yaitu kangkung, selada, pakcoy, dan terong. Pokja Perkebunan, meliputi
jeruk Bali, dan pisang Cavendish. Pokja perikanan meliputi ikan lele dan ikan nila. Pokja peternakan meliputi ayam petelur dan ayam Bali. Pada tanggal 17 Oktober 2025, Reformer mengadakan strategi pengembangan kompetensi berupa pelatihan keterampilan branding kepada tim efektif dan petugas SAE Lembah Hijau. Acara peresmian SAE Lembah Hijau dilaksanakan pada 12 November 2025. SAE Lembah Hijau saya resmi luncurkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi upaya mulia kita ini. Reformer juga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pokdakan Mina Utama Desa Darmesabe dan SMK Rekayasa Denpasar. Terima kasih untuk SAE Lembah Hijau yang bermanfaat untuk masyarakat di sini. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kalapas sudah mau menyiapkan media untuk pembelajaran kita, atau lebih tepatnya untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kita di Lapas Kerobokan ini. Om Swastiastu, Ditya Wayan Koster, Gubernur Bali, mendukung penuh inovasi yang dilakukan oleh Kalapas Kerobokan, Bapak Hudi Ismono, melalui program Proyek Perubahan Strategi Elaborasi Ketahanan Pangan pada lahan terbatas SAE Lembah Hijau, yaitu pemanfaatan lahan terbatas di dalam lapas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gun Gun Gunawan sebagai Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal ini mengkaji, melihat apa yang menjadi program Pak Hudi Ismono sebagai Kalapas kelas 2A Kerobokan tentang bagaimana mengaktifkan atau meningkatkan produktif SAE Lembah Hijau. Tentunya saya sangat mendukung program ini karena program ini sangat berkorelasi dengan apa yang menjadi tujuan akselerasi 13 akselerasi Pak Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga Asta Cita di poin 2 dan 3. Saya Maulidi Hilal, Direktur Teknologi Informasi Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memberikan apresiasi dan dukungan atas proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Hudi Ismono dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Pak Presiden Prabowo Gibran dalam program Asa Citanya, dan juga 13 akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Sahruza, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mendukung penuh inovasi yang dilakukan oleh Bapak Hudi Ismono, Kalapas kelas 2 Kerobokan melalui program proyek perubahan SAE Lembah Hijau, yang mana hal ini untuk memanfaatkan lahan yang terbatas. Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menciptakan warga binaan yang produktif dan berdaya saing yang selaras dengan misi kemasyarakatan. Saya Deki Nurmansyah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, sekaligus komentor pada inovasi proyek perubahan SAE Lembah Hijau yang diinisiasi oleh Kalapas kelas 2A Kerobokan, Bapak Hudi Ismono, mendukung penuh inovasi ini sebagai bukti nyata komitmen pemasyarakatan dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional. SAE Lembah Hijau tidak hanya mengoptimalkan lahan terbatas di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menjadi model pembinaan yang efektif dan implementatif bagi warga binaan. Om Swastiastu, saya Iwayan Sunada, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, memberikan dukungan penuh atas inovasi dari Kalapas Kerobokan, Bapak Hudi Ismono, melalui proyek perubahan SAE Lembah Hijau.
pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan lapas untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sekaligus lingkungan yang rehabilitatif adalah bukti nyata komitmen pemasyarakatan terhadap pembangunan berkelanjutan. Saya Iwayan Agus Juniarta Saputra selaku Ketua Pokdakan Minang Utama Desa Darmasabo mendukung sepenuhnya inovasi yang dilakukan Kalapas Grobogan Bapak Budi Ismono melalui program proyek perubahan Saya Limbah Hijau, yaitu pemanfaatan lahan terbatas di dalam lapas untuk mendukung ketahanan pangan nasional.